Teruslah jujur untuk polisi. Untuk kesalahan yang sudah dilakukan, saya mohon maaf. Pelayanan prima kepada masyarakat kategori A. Ada beberapa polsek di Karanganyar, Pak, yang tidak melaksanakan fungsi penyidikan, Pak. Kita hidup tidak lama, hanya sebatas sampai nanti meninggal saja. Kita pun jadi polisi tidak lama, hanya sebatas sampai nanti pensiun. Oh iya. Jadi kita itu harus selalu memberikan waktu kita untuk masyarakat, mendengar keluh kesah, terus kemudian Polri itu supaya tidak anti kritik. Saya berprinsip tidak ada kebetulan yang benar-benar kebetulan, Pak. Semua harus direncanakan dan semua karena kerja, doa, atau usaha kita, Pak. Kemarin kan kita sempat melihat ada demo odol itu. Oh iya. Kan itu kan ada tuntutan masyarakat. Buktinya kemana-mana, Kak Polres masih banyak yang ngajak foto, Pak. Pemirsa, tetaplah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemirsa, jumpa lagi dalam Lincak Pak Karso. Dalam kesempatan ini kita akan memasuki masa yang istimewa. Kita akan menyambut Hari Bayangkara, hari yang sangat dinantikan bagi warga negara Indonesia, terutama bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini akan mengulik beberapa hal mengenai Polri dan menyangkut tugas pokok, fungsi, serta peranannya dalam masyarakat. Tapi untuk pertama kita salam dulu pemilik rumah dari Lincak Pak Karso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih hadirnya. Terima kasih. Pak Karso, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ya. Pemilik keamanan Karanganyar. Pak Kapolres AKBP Dr. Hadi Kristianto. Wah, sugeng rawuh Pak Hadi. Terima kasih datangnya. Luar biasa ini kedatangan panjenengan. Iya. Juga ada junior. Oh iya, betul. Ibu Brigadir Sufiana. Wah, Sufiana apa kabar? Terima kasih ya telah hadir ya. Pak Karso, monggo kalau ada hal yang perlu kita ingin sampaikan kepada Pak Kapolres. Ya, hari ini kan hari yang paling penting ya untuk menyambut Hari Bayangkara, ya. Hari Bayangkara, ya, Hari Bayangkara. Pada Hari Bayangkara ini, teman-teman sekalian, di masyarakat kadang-kadang masih ada keresahan. Kita juga butuh rasa aman, gitu ya. Tidak cuma dari sisi hukum, tapi juga dari suasana hati, ya Pak ya. Suasana hati. Nah, hari ini kita akan bincang santai gitu dengan tokoh Polri di Kabupaten Karanganyar, tepatnya adalah Pak Kapolres dan juga yang membimbing masyarakat ini Brigadir Sufiana. Tadi sudah dikenalkan oleh Mas Is. Kalau tidak salah, tema Hari Bayangkara tahun ini adalah Polri untuk masyarakat. Polri untuk masyarakat. Nah, ini penting sekali dan tema ini saya kira tema yang sangat penting, berarti ada niat, ada rencana, bahkan barangkali sudah merupakan langkah-langkah yang disiapkan oleh Polri, bagaimana Polri lebih dekat dengan masyarakat gitu. Inilah maka Mas Is, monggo nanti bagaimana kegiatan-kegiatan menyambut istilahnya ya Hari Bayangkara ini, terutama dari Polres Karanganyar. Kalau tidak salah Pak Hadi, saya dengar baru saja dapat penghargaan ya Karanganyar. Apa itu Pak Hadi? Tentang ini Bapak, pelayanan prima kepada masyarakat kategori A, itu berarti alhamdulillah di Polres Karanganyar kita pelayanannya dianggap baik, zero komplain, serta memenuhi standar-standar yang ada seperti ramah anak, terus ramah disabilitas, kemudian ada ruang khusus untuk komunikasi dan diskusi pelayanan kepada perempuan serta orang tua. Penilaiannya dari Ombudsman dan Kemenpan RB RI. Selamat Pak Hadi. Ini baru berapa bulan di sini sudah dapat penghargaan luar biasa. Ini berarti tingkat nasional ya? Pak, tingkat nasional dilaksanakan oleh kementerian tersebut. Betul. Inilah Pak Is, saya kira tepat sekali kita mengharapkan bahwa ke depan di wilayah Karanganyar setidaknya ya, dan syukur nanti di wilayah Jawa Tengah dan juga seluruh
nasional itu suasana tetap tentram, guyup bersama masyarakat ini terjadi, dan itu di bawah istilahnya panduan dari teman-teman Polri khususnya begitu. Tapi saya ingin tanya kepada Pak Dr. Hadi, mohon maaf, apakah memang sejak kecil itu cita-citanya mau jadi Polri, jadi polisi, atau keblasuk atau apa, bisa disampaikan, Mbak Hadi? Alhamdulillah keinginan ada, Pak, untuk menjadi polisi, untuk membantu orang, namun awal-awalnya itu jalurnya enggak tahu, Pak, karena mohon izin ini bukan untuk apa, namun semoga bisa menginspirasi, Pak. Keluarga saya tidak ada yang polisi, Pak. Iya, Pak. Sebagai rasa syukur, bapak ibu saya juga tidak ada yang berpendidikan seperti apa. Beliau hanya lulusan SD, Pak, di Tegal, di kecamatan kami. Namun semoga ini bisa menginspirasi para pemirsa, Pak, bahwa saya tanpa keluarga polisi dan orang tua juga mendukung dengan hal-hal yang seadanya, saya bisa masuk menjadi polisi karena pada saat itu ketemu dengan Kapolres yang dulu Pak Kapolda Jawa Tengah, Pak, Pak Condro Kirono. Pak Condro Kirono, betul, orang Solo itu. Iya, Pak. Saat itu kami mau mendaftar Bintara, Pak. Terus beliau Kapolresnya, beliau panggil, Moso dari Tegal, ndak ada yang daftar Akpol. Kemudian dicek mana yang nilainya bagus, kami diarahkan beliau, Pak. Kami pun waktu daftar tidur di kos teman, Pak, di Semarang, Pak. Antar jemput pakai Vespa sama teman-teman SMA saya yang kuliah, Pak. Jadi, Pak, jadi semoga ini menginspirasi, Pak. Iya. Yang masih sini luar biasa, sangat menginspirasi. Betul. Jadi Pak Hadi ini aslinya bukan siapa-siapa. Bagi masyarakat yang ingin jadi polisi sebenarnya tidak ada hambatan apapun gitu ya. Kalau tadi yang utama adalah ada kemauan yang keras, gitu ya. Jadi polisi. Dan saya koreksi ya, Pak, kalau saya salah. Saya berprinsip tidak ada kebetulan yang benar-benar kebetulan, Pak. Semua harus direncanakan dan semua karena kerja, doa atau usaha kita, Pak. Saya awal dinas di Sumatera, kemudian mungkin titik balik saya pribadi, pendidikan ataupun karir justru saat saya di Sulawesi Tengah, Pak. Saya awal berkeluarga, kemudian saya menjadi Kasat Reskrim Polres Poso, Pak. Iya, Pak. Awalnya saya mengira itu hal yang berat sekali untuk saya, Pak. Tapi ternyata pada saat Kasat Reskrim Poso, di situ terbuka semua untuk saya, Pak. Saya belajar tentang agama juga di Poso, berkeluarga juga menata di Poso. Pada saat konflik antar etnik itu ya? Kemudian saya juga bisa kenal dan tahu cara kerja pimpinan-pimpinan Polri juga karena mereka banyak di Poso, Pak. Jadi mohon maaf tidak semata-mata dan terkadang jalurnya tidak harus yang enak-enak atau yang ini yang saya lalui ya seperti itu, Pak. Jadi pemirsa tetaplah semangat. Yang terjadi pasti nanti ada hikmahnya. Betul. Nah, karena sekarang Bapak sudah dalam tampuk pucuk pimpinan, setidaknya di daerah begitu ya. Apa yang dibayangkan oleh Pak Hadi? Apa akan melakukan apa khususnya dari masyarakat? Itu kan tugas Polri terutama ya, ini menjaga keamanan masyarakat, dekat dengan masyarakat. Bahkan tema ulang tahun ini Polri untuk masyarakat ya. Apa yang dibayangkan sebagai cita-cita dan rencana Pak Hadi gitu ya? Sering sekali pada saat memberikan arahan, Pak, dan mengambil apel, saya mengutip beberapa kata, Pak. Kita hidup tidak lama,
hanya sebatas sampai nanti meninggal saja. Kita pun jadi polisi tidak lama, hanya sebatas sampai nanti pensiun. Oh iya. Jadi Polri untuk masyarakat itu sangat benar dan bagus sekali. Karena bukan hanya saat kita menjadi polisi, nanti pun setelah selesai kita akan menjadi bagian dari masyarakat, Pak. Jadi dan hal-hal rutin yang kita lakukan sebenarnya itulah yang diinginkan masyarakat, Pak. Kita sambang, kita ngobrol, kita jalan. Saya hanya 2-3 jam saja, Pak, per hari di kantor, Pak. Lebih itu saya jalan, Pak. Semua komunitas, semua tempat, semua lokasi, semua yang menyampaikan ke Babin Kamtibmas saya bisa untuk saya datangi, pasti saya datangi, Pak. Karena untuk menjalankan Polri untuk masyarakat, ya beliau-beliau Babin Kamtibmas ini yang langsung mengerjakan, Pak. Saya nyampaikan ke mereka, saya dukung kalian sepenuhnya. Apabila ada yang harus saya datangi, saya harus komunikasi dengan siapa, saya harus membahas apa, sampaikan. Alhamdulillah, Pak. Mbak Sufiana menyampaikan, Pak, ada komunitas pertanian, terus sampai Ngargoyoso ada komunitas jamur, ada komunitas koperasi atau pengajian atau hal-hal lain. Kami datangi, Pak, karena sejatinya memang Polri untuk masyarakat dan nanti kami akan kembali juga untuk masyarakat, Pak. Bagus, menjadi masyarakat, Pak. Ini masih saya kira waktunya kita lalu berbicara tentang keamanan, ketertiban untuk masyarakat ya, atau Kamtibmas, tapi juga barangkali karena masyarakat ini punya budaya-budaya lokal yang saya kira bagus. Kira-kira bagaimana ke depan Polri memanfaatkan itu? Monggo Mas Is. Kalau dari pengalaman Pak Kapolres, kritik apa yang sering disampaikan masyarakat kepada teman-teman kepolisian? Kritik yang sering disampaikan kepada teman-teman kepolisian terutama terkait komunikasi, Pak. Terkadang mohon maaf, sejatinya saya ada di Karanganyar kan menjadi warga baru dan menjadi orang Karanganyar, Pak. Jadi saya sesegera mungkin harus belajar tentang masyarakat Karanganyar supaya apa yang mau saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan, Pak. Betul. Saya mohon maaf, Pak, saya sampai mengundang beberapa rekan-rekan akademisi, Pak, untuk mengajari anggota Polres Karanganyar tentang storytelling, tentang public speaking, tentang MC. Itu murni terkait komunikasi, karena sejatinya tidak ada orang, Pak, yang mau berbuat jahat, tidak ada orang yang tidak mau berbuat baik, hanya pola komunikasi, Pak. Dan itu sangat penting, mungkin menentukan 70 atau 80% keberhasilan itu cara komunikasi, Pak. Yang lagi saya pelajari, seperti maraknya wedangan di Solo, saya lagi sering datang di acara lelayu, Pak. Apa itu lelayu? Apa itu yang masuk rumah itu selup-selupan? Selup-selupan. Itu saya upayakan datang, Pak. Karena di situ tempat kumpul, tempat ngobrol yang paling enak dan paling jujur, Pak. Ibarat kata Pak Kapolres ini dekat dan mendekati masyarakat. Iya, Pak, karena balik lagi sejatinya kami tidak mampu memberikan keamanan, kami tidak mampu menjamin itu tanpa bantuan dan kerjasama masyarakat, Pak. Dan masyarakat Karanganyar amat sangat siap bekerja sama jika komunikasi kita bagus dan oke, Pak. Sampai sekarang oke, Pak. Oke banget, Pak. Orang-orang Karanganyar, Pak, mau saya datengin asar, saya datengin ke desa, saya datengin ke warung, ke lelayu, ke sumsuman itu. Nah, ini Mbak Sufiana bisa bercerita karena Anda adalah ujung tombak Polri di desa ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya, apa yang dikehendaki oleh Pak Kapolres. Anda sebagai menerjemahkan kebijakan beliau kan. Ini di lapangan seperti apa dan bagaimana kedekatan Anda dengan masyarakat ya gitu ya. Mohon izin, mohon izin kemudian. Jadi
Bapak Kapolres itu selalu menekankan kepada kami, kepada Babin Kamtibmas sebagai garda terdepan Polri. Jadi kepanjang tanganan dari Polri kan Babin Kamtibmas itu hadir di masyarakat, Bapak izin. Jadi kita itu harus selalu memberikan waktu kita untuk masyarakat, mendengar keluh kesah, terus kemudian Polri itu supaya tidak anti kritik. Nah, jadi semua itu harus dikomunikasikan dengan baik, dan bila masyarakat itu ada kegiatan-kegiatan masyarakat, Bapak Kapolres menyarankan kita dan bahkan mewajibkan kita untuk bagaimana kita hadir di masyarakat, membaur bersama masyarakat. Jadi masyarakat itu selalu senang dengan kehadiran kita. Gitu. Ya, masih tadi Pak Kapolres ngendiko kalau komunikasi itu kata kuncinya. Kedekatan dengan masyarakat itu juga kunci yang lain. Betul. Bagaimana masyarakat selama ini menanggapi apa yang menjadi keinginan Pak Kapolres atau Polri secara keseluruhan, bahkan tadi implementasinya Mbak Sufiana begitu. Saya ingin mendapat cerita bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan ini, Mbak. Alhamdulillah responnya sangat positif, Pak, di wilayah binaan saya. Baik di secara nyata ataupun di sosial media itu, alhamdulillah mereka itu sangat menerima dan responnya sangat positif dengan kehadiran Polri di setiap kegiatan masyarakat. Jadi setidaknya mereka itu merasa ketika ada anggota Polri di situ, mereka merasa oh udah keamanannya terjamin gitu. Tadi Bapak menyebut tentang komunikasi, sekarang kan komunikasi lebih banyak juga dipengaruhi oleh sistem media sosial atau tadi khususnya kalau mendapat penghargaan pelayanan yang baik tadi ya, misalnya dalam kasus yang umum kan SIM atau surat apa SKC kah namanya, surat keterangan catatan kepolisian gitu ya, atau juga mungkin ada kalau tidak salah di Karanganyar itu sudah ada pengaduan masyarakat online dan sebagainya. Itu seperti apa yang bisa disampaikan ke publik pemberjalanannya maksud saya? Selain jalur-jalur resmi, baik itu surat menyurat, komunikasi langsung ke anggota Polri, kami juga membuka jalur untuk komunikasi melalui akun resmi Polres, serta akun-akun anggota Polres akan dikompudir dan secara berkala akan diberikan jawaban. Kebetulan ini juga Pak, karena hal-hal tersebut ada beberapa polsek di Karanganyar Pak yang tidak melaksanakan fungsi penyidikan Pak. Jadi karena kepercayaan masyarakat sudah tinggi, komunikasi bagus, peran polsek di situ hanya melaksanakan mediasi dan pembinaan masyarakat Pak. Karena indikatornya dinilai sudah cukup aman, terus komplainnya sedikit, bahkan mungkin dalam waktu tertentu tidak ada. Jadi untuk lebih menumbuhkan kepercayaan masyarakat Pak, dan mengaktifkan kearifan-kearifan lokal seperti musyawarah, diskusi, itu beberapa polsek di Karanganyar tidak menerima laporan polisi Pak. Ya, bukan karena kita menolak laporan, enggak, tapi karena sekian lama dikaji, tidak ada orang yang lapor di situ Pak, dan aman. Jadi polsek itu ditetapkan sebagai polsek pelayanan Pak. Ada sekitar 4 atau 5 di sini Pak. Kemudian secara berkala saya meminta bagian humas saya untuk melaksanakan patroli dan pengecekan medsos Pak, baik internal Polres maupun eksternal, kemudian nanti diberikan jawaban oleh para pihak. Misalkan ada pertanyaan tentang lalu lintas, nanti kami minta kasih Dikmas untuk menjawab. Ada pelayanan, ada pertanyaan tentang SKCK, berarti bagian pelayanan administrasi Intel yang jawab. Jadi ada saluran-saluran seperti itu Pak. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pendekatan yang lebih humanis tadi ditempuh oleh Bapak ya. Iya Pak. Ya, tapi juga tadi keterbukaan pada masyarakat. Kalau misalnya Polri ini kan secara undang-undang kan tupoksinya banyak ya. Dari tadi disampaikan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sampai menangani persoalan-persoalan Kamtibmas. Kemarin kan kita sempat melihat ada demo odol itu. Kan itu kan ada tuntutan masyarakat
Tapi di satu pihak kita juga harus memberikan penerangan ke mereka bahwa ada hukum yang harus ditegakkan. Gitu. Iya, terima kasih. Yang pertama saya mengumpulkan anggota terlebih dahulu, Pak. Saya menyampaikan yang pertama untuk anggota pahami, polisi bukan salah satu pihak dari mereka, baik sasaran unjuk rasa ataupun pengunjuk rasa. Kemudian polisi menyampaikan dan menyalurkan aspirasi, memastikan ke pengunjuk rasa apa yang mau disampaikan dan memastikan kepada sasaran agar ada yang bisa hadir untuk menemui, serta polisi fasilitator dan penterjemah keinginan. Namun kami sampaikan juga ke masyarakat serta para pihak apabila ada hal-hal yang bersinggungan dengan tindak pidana seperti pada saat itu ditemukan senjata tajam atau lain-lain, kami melaksanakan penegakan hukum. Jadi yang terjadi kemarin pada saat penyampaian aspirasi odol, kita tampung, kemudian kita sampaikan aspirasinya diterima, kita fasilitasi dan kita segera meminta kehadiran dari pihak terkait untuk dipertemukan. Alhamdulillah aman, tidak ada masalah, tidak ada kendala, dan hal-hal tersebut Karanganyar termasuk yang cepat menangani dan tidak ada efek lain atau lanjutan dari hal tersebut. Satu dua hal yang kurang pas atau mungkin ada kekurangan ya tidak terlepas dari kekurangan kami dalam pelayanan. Namun sepertinya pola-pola kami bisa diterima dan setelah itu juga bisa kita tindak lanjuti, Pak. Iya, kalau dari teman-teman kepolisian sendiri, dari Pak Kapolres, mengharapkan partisipasi masyarakat itu agar sinergi dengan tugas Polri untuk Kamtipmasnya seperti apa? Terutama untuk teman-teman generasi muda nih. Yang sekarang terjadi, Pak, medsos luar biasa, Pak. Namun saya juga mencoba menyampaikan terus ke anggota saya bahwa kita harus coba bersikap jujur, Pak. Dan sampai dengan sekarang alhamdulillah pola-pola tersebut amat sangat bisa diterima di Karanganyar, Pak. Setiap kali saya kemana komunikasi pasti saya sampaikan untuk kesalahan yang sudah dilakukan saya mohon maaf karena kami tidak sempurna dan pasti banyak salah. Namun izinkan dan beri kesempatan kami untuk berbuat baik juga, serta menyampaikan hal-hal baik yang sudah kami lakukan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita berprinsip atau berpikir udah kita berbuat baik saja pasti nanti akan tahu dengan sendirinya. Namun sepertinya di era medsos seperti sekarang kita harus menyampaikan hal-hal baik yang sudah kita lakukan, Pak. Yang pertama untuk menginspirasi dan yang kedua untuk mengajak yang lain untuk berbuat baik, Pak. Kita tidak bisa mengendalikan dan kita tidak bisa mengatur yang ada di medsos, kita juga tidak bisa mengingkarinya. Yang bisa kita lakukan kita adaptasi, Pak. Kalau itu menjadi kesalahan kami, pasti saya akui dan pasti saya minta maaf, Pak. Namun sudilah kiranya setelah itu kami diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau minimal menyampaikan hal-hal baik lain. Dan untuk Karanganyar, Pak, terima kasih. Kami pola-pola tersebut masih amat sangat diterima, Pak. Pak. Buktinya kemana-mana Kak Polres masih banyak yang ngajak foto, Pak. Pak Kapolres, saya ingin Bapak menutup pertemuan kita pada saat ini 3 hal untuk ditekankan. Yang pertama tentang penegakan hukum, yang kedua adalah tentang pelayanan publik dari Polri untuk masyarakat, dan yang ketiga adalah tentang partisipasi masyarakat dalam tugas-tugas bersama khususnya Kamtipmas. Gimana itu, Pak? 3 hal itu. Kalau penegakan hukum seluruhnya ada aturannya, baik dari undang-undang maupun peraturan pelaksanaan maupun hal-hal lain yang mengikat
polisi dalam melaksanakannya, tenang saja, saya pastikan seluruhnya berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur. Tidak pernah saya melaksanakan intervensi atau hal-hal lain apapun terkait penegakan hukum. Semua saya luruskan sesuai dengan aturan. Namun di sisi lain, mohon maaf, kami juga melaksanakan fungsi pelayanan, Pak. Kami tetap membuka diri komunikasi dengan para pihak yang mungkin ada ketidakpuasan dalam pekerjaan polisi, Pak. Tapi saya pastikan itu terjalin di waktu yang wajar, tempat yang normal. Artinya saya juga tidak mau menimbulkan persepsi lain. Misalkan ada salah satu pihak yang berperkara, saya juga tidak terlalu kaku. Oh, mohon maaf, karena menjaga privasi dan lain-lain saya tidak mau ketemu, tidak juga. Karena ada fungsi pelayanan juga. Namun saya pastikan tidak ada hal-hal lain yang mempengaruhi itu. Kemudian untuk partisipasi masyarakat, teruslah jujur untuk polisi. Kalau ada yang tidak berkenan atau ada harapan apa, tetap disampaikan. Mudah-mudahan kalau Kapolresnya sudah open dan membuka diri seperti ini, insya Allah ke bawah juga akan open semua, Pak. Terima kasih Pak Kapolres. Jadi pemirsa, tadi saya mencatat Polri bukan sekedar aparat penegak hukum, tapi juga pelayan publik yang bertanggung jawab menjaga rasa aman dan juga keadilan bagi setiap warga masyarakat, gitu ya Pak ya. Dalam melakukan pembinaan masyarakat, khususnya Mbak Sufiana tadi, Babin Kamtipmas, gitu ya, Polri diharapkan bisa memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, saya kira Polri harus bisa menjadi pelindung dan mitra masyarakat yang humanis, saya kira begitu ya. Seperti topik atau tema pada hari ini, Polri untuk masyarakat, gitu ya. Seperti ini. Selamat hari ulang tahun Bayangkara ke-79, Pak ya. 79. Ya, Polri memang untuk masyarakat, gitu ya. Sahabat pemirsa, demikian perbincangan kita yang menarik dan penuh hikmah di Lincak Pak Karso pada edisi kali ini. Perkenankan kami untuk selalu memberikan penghormatan dan penghargaan atas kerja keras dan dedikasi teman-teman kepolisian dalam menjamin keamanan, ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat. Semoga Polri selalu ada di hati masyarakat. Sekian perbincangan kali ini, jumpa kembali dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.